Selamat pagi, Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam saat teduh pada pagi hari ini, 1 Juli 2021. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juli 2021 atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan semata. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi ini Engkau bangunkan kami dari istirahat malam yang lalu atas perlindungan-Mu. Dan pada pagi hari ini kami ingin melandasi semua aktivitas kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya dengan Roh-Mu yang kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar dan yang akan kami renungkan nanti semua seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni semua dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16 yang berbunyi demikian. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16 yang berbunyi demikian. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop kita hari ini berbicara tentang hubungan Rasul Paulus sebagai bapa rohani dan jemaat Korintus sebagai anak rohani. Dan tentunya sebagai seorang bapa, Paulus berkewajiban untuk menegur dan menasehati anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga jemaat Korintus dapat mengikuti teladan Rasul Paulus. Oleh karena itu, Rasul Paulus memiliki kewajiban untuk menegur kesalahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada 3 hal penting tentang teguran yang disampaikan Rasul Paulus. Yang pertama, teguran untuk mencegah kehancuran. Teguran harus diberikan agar orang tidak terus-menerus berbuat kesalahan yang sama. Yang kedua, teguran penting diberikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang perlu dikoreksi. Yang ketiga, teguran membuat seseorang akan menjadi lebih tajam pada apa yang dilakukannya, dan orang tersebut di kemudian hari akan mampu dengan sendirinya melakukan koreksi diri ketika akan melakukan kesalahan yang sama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada banyak orang tahu bahwa teguran baik untuk mengoreksi dan membangun. Namun banyak orang juga ketika mendapat teguran belum tentu mau menerima. Bahkan ada yang merasa tersinggung dan marah-marah. Itulah yang dimaksud dalam ayat 14 dan 15. Ayat 16 berbicara tentang keteladanan. Sebagai pengikut Kristus, Rasul Paulus menggunakan konteks relasi bapa dan anak sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita ingat tentang ungkapan ingarso sung tulodo. Bagi kita dalam Kristus, siapa yang ada di depan memberi teladan adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala.
Meneladan kasih Yesus dalam hidup sehari-hari adalah panggilan sebagai orang percaya dan merupakan wujud ungkapan syukur sebab kita telah ditebus oleh darah Kristus. Sekaligus ketika kita meneladan kasih Yesus dapat menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita meneladan kasih Yesus. Amin. Mari kita tutup dengan doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang sudah ditaburkan. Kiranya Tuhan Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan itu boleh menjadi bagian dan menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa. Kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi corona yang saat ini semakin ganas, Tuhan kami mohon Engkau berkati para pemimpin bangsa kami dan berikan hikmat kepada mereka, sehingga dengan demikian mereka dapat berusaha mencari jalan keluar, sehingga pandemi corona ini dapat terlepas dari bumi ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa juga bagi warga yang terpapar corona. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan, berikan mereka kesembuhan lewat makanan, minuman, obat-obatan yang ada. Sehingga dengan demikian mereka senantiasanya berharap dan bersandar kepada Engkau. Tuhan Bapa yang ada dalam surga, kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan, secara khusus untuk Karangbendo. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayan yang ada, sehingga dengan demikian walaupun di situasi pandemi saat ini, para pelayan dapat melayani jemaat-Mu atas tuntunan dan berkat Tuhan semata. Bapa, kiranya Tuhan memberkati juga semua daya dan upaya dari pemerintah kami, sehingga virus corona ini dapat teratasi dengan baik. Ampuni semua dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian santapan saat teduh pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.